Saya kita mulai. Mohon maaf tidak mengaktifkan kamera karena ada beberapa halangan yang menyebabkan tidak bisa hidup kamera. Nanti kita buka kamera saat foto saja. Oke, yang pertama kita akan bahas soal saja untuk pertemuan terakhir ini. Oke, yang saja ini kita bahas buku Joseph Gelain yang berjudulkan Abstract Algebra biasa kita pakai. Oke, yang kita bahas itu adalah exercise pada bab ini groups ya. Pada bab groups yaitu finite group dan subgroups. Oke, itu soal nomor 1. For each group in the following list, find the order of the group and the order of each element in the group. What the relation do you see between the orders of the elements of the group and the order of the element of the group? Oke, kita pindah ke Word. Oke, permintaan soalnya adalah find the order of group and the order of each element. Oke, yang pertama adalah Z12. Z12. Nah, ini seperti yang kita ketahui, Z12 itu artinya himpunan bilangan bulat di bawah modulo 12. Artinya, kalau di bawah modulo 12, berarti anggotanya adalah O0 sampai dengan N kurang 1. N kurang 1 untuk N ya, untuk Zn. Oleh karena itu, dia untuk yang ini, karena dia itu 12, N-nya sama dengan 12, maka dia itu sampai 11. Dari 0 sampai 11. Dari 0 sampai 11. Artinya ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Z ini, kalau untuk himpunan bilangan bulat, ada Z namanya, ada juga U. Nah, Z ini seperti yang adik-adik ingat, Z itu berada di bawah operasi penjumlahan. Jadi, untuk orde group berarti kan ini adalah grup. Berarti orde-nya adalah banyak anggotanya. Itu berarti untuk orde dari Z12 itu sama dengan banyak anggotanya, yaitu adalah 12 buah. Jadi orde-nya adalah 12. Lalu orde dari each element. Nah, di sini yang menjadi menjadi elemen identitas adalah 0 karena dia berada di bawah operasi penjumlahan. Maka yang pertama kita tulis lebih dahulu pada Z12 elemen identitasnya adalah 0. Oke, itu yang pertama. Maka orde dari 0 adalah berapa banyak kita mengoperasikan 0 sehingga itu sama dengan 0. Kalau untuk dijumlahkan berarti ada berapa definisi? Ini karena dia itu sudah 0 dari awal, kalau tidak salah ini jadi 1 atau enggak. Lupa juga. Ini perkalian. Sebentar.
Nah, ini mana nih? Terus 10 sin 1 kali 2 itu 2, 2 kali 2 sama 4, udah 7. Ah ya, sama dengan 1. Karena dari awal dia itu adalah 1, adalah 0. Gitu. Jadi, orde-nya adalah 1. Lalu untuk orde berikutnya adalah orde dari 1. Agar dia itu menjadi 0, maka dia itu harus dijumlahkan sebanyak 12 kali. Karena dia itu kan modulo 12. Berarti dijumlahkan sebanyak 12 kali, maka dia itu orde-nya adalah 12. Lalu untuk orde dari 2 adalah dijumlahkan sampai menjadi 12, yaitu adalah ini 0 modulo 12 ya, artinya 0 mod 12, artinya ini sama dengan 12 mod 12. Artinya dia itu 12 juga bisa. Atau kita jadikan ke 12 untuk menjadikan elemennya. elemennya. Berapa banyak kita operasikan penjumlahan untuk 2? Berarti kita dapatkan itu adalah 6, lalu untuk 3 kita dapatkan adalah 4, lalu untuk 4 kita dapatkan adalah 3. 3 sampai seterusnya. Lalu, tadi pertanyaannya juga meminta untuk kita, what relations do you see between the orders of the elements of group and the order of the group? Nah, langsung saja ke intinya, kalau untuk elemen dari grup ini, pastilah yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan. Yang pertama, 1. Kesimpulannya adalah orde dari elemen kecil sama dari orde order ya. Order dari elemen kecil sama dari order group. Nah, sekarang kita tengok di sini ada 12, maksimum pasti 12 kan. Yaitu 1 itu yang paling banyak dijumlahkan. Kalau 11 itu kalau untuk 11 berapa ya? 11 kali 12 lah minimal. Jadi tetap menjadi 12. 11 kali 12 itulah maksimal tadi. Berarti ya itulah. Berarti 12 order yang untuk 11. Sehingga itu order dari elemen kecil sama dari order group. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dari polanya, ini ordernya 12. Ini ordernya 1, 12, 6, 4, 3. Dan itu adalah faktor dari 12. Maka order dari kalimat bahasa Indonesia udah lupa. Tapi yang pasti kalau bahasa Inggrisnya order. Order dari elemen adalah faktor dari order group. Oke, itu dua saja kesimpulannya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Satu ayat. Salah pula.
Oke, 1A, habis itu 1B. Untuk 1B kita mempunyai U10. Nah, U10 ini, untuk U10, dia itu sama dengan, dia itu berada di perkalian, bilang bulat perkalian pada modulo 10. Lalu, untuk anggota grupnya itu adalah bilangan yang relatif prima dengan 10. Artinya di bawah 10 dan relatif prima dengan 10. Atau kalau relatif prima itu adalah FPB-nya itu sama dengan 1. Sehingga dia itu sama dengan FPB dengan 1, yang sama dengan 1, maka dia itu adalah 1. Ini kita bagi 2 dengan 5 kan. Berarti 2 tidak 3, lalu 5 tidak 7, lalu 9. Oke. Ya kah? 1, 3, 7, 9. Sehingga orde dari U10 adalah 4, lalu orde setiap elemennya pada Z dulu justifikasi apa namanya? Pada U10 elemen identitasnya adalah karena dia itu bilangan bulat dan di bawah operasi perkalian, maka identitas itu pasti adalah 1. Oke. Sehingga maka orde dari 1 itu adalah berapa banyak kita kali. Ada ya? Ini 0 ya. Satu itu memang 1 ya. Berapa kali 1 itu kita kalikan menjadi 1, maka dia itu pasti 1. Oke, untuk orde berikutnya adalah orde dari 3. Berapa banyak kita kalikan 3 sehingga mod 10 sehingga dia itu menjadi 1. Maka itu adalah 3 pangkat 3, yaitu maksudnya 3 pangkat 4, yaitu 81 atau 9 kali 9, sehingga ordenya adalah 4. Lalu orde dari 7 itu adalah orde dari 7 kali 7, 49. 49 kali itu 49 kali 49 dapat 1 di belakangnya, karena 9 kali 9, 41. 81. Sehingga ini menjadi 4. Lalu untuk orde dari 9 adalah 2. Sama dengan 2, itu 9 kali 9, 81. Oke, itu untuk mencari orde. Kita lanjut kepada soal yang berikutnya, karena yang lainnya pasti sama. Kalau ada dihedral 1, 2, untuk dihedral ini ya nanti ada dikerjakan sendiri. Selanjutnya adalah untuk soal nomor 2. Divide new. Oke. Nah, nggak tahu lah, bikin aja nomor 2. Nomor 2. Let Q be the group of rational numbers under addition, and let Q extend
the group of non-zero rational numbers under multiplication in key list elements in order, bukan order ya, apa namanya, 1/2 generator dari 1/2. In key accent list the elements in generator 1/2. 1/2 di generator kan. Oke, untuk bilangan rasional, seperti yang kita tahu, bilangan rasional itu adalah yang kayak 0, 1, 1/2, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/99, 1/0,2321. Oke. Nah, yang seperti itu adalah bilangan rasional. Lalu untuk Q itu adalah bilangan rasional, himpunan rasional itu sendiri, dan Q aksen adalah tanpa bilangan 0 itu katanya. Maka di dalam in Q pada Q kita dapatkan dia itu berdua sama dengan dia ini pasti menjadi, yang pertama itu adalah 1/2. Lalu karena dia itu di bawah penjumlahan, maka dia itu menjadi 1/2, habis itu 1, habis itu 3/2, ngomong gitu, 1, habis itu 3/2, habis itu 2, habis itu 5/2, nah sampai seterusnya. Karena dia itu adalah, kalau bilangan rasional atau himpunan bilangan rasional, itu memiliki batas hingga. Jadi dibikin saja seperti ini sampai seterusnya gitu. Lalu untuk key pakai bintang. Maka dua sama dengan, tetap sama ya? Tetap sama, karena dia itu tidak masuk. 0 pasti tidak akan masuk juga. Bukan, salah. Beda. 1/2, lalu dikali dengan 1/2, maka dia ada 1/4, lalu 1/8, sampai sekian-sekian. Oke, itu untuk generator 1/2. Oke, itu untuk soal nomor 2. Soal nomor 3, dia minta kita let key and key accent be asked in the exercise to find the order of each element in key and key accent. Nah, jadi find order of each element berarti untuk setiap elemennya kita cari ordernya. Kita pakai dulu, kita definisikan dulu key. Yaitu adalah negatif A per B sehingga, lupa definisinya, pasti cari definisi nanti. Kita langsung itu aja, langsung tulis anggotanya 1/2, lalu negatif 2, negatif 1, negatif 1/2, habis itu 0, habis itu 1/2, habis itu 0, habis itu 1/2, habis itu 1, habis itu 2, habis itu sampai sekian. Oke. Lalu untuk key accent, keluarkan 0. Kita keluarkan 0 ya. Oke.
Setelah itu maka kita cari orde ya. Karena dia itu di bawah addition tadi, karena dia itu adalah di bawah penjumlahan, maka orde yang berbeda itu pasti cuma 0. Ini untuk key dulu lah. Key. Pada key. Orde dari 0 itu adalah 1. Sama dengan 1. Lalu yang lainnya, untuk setiap anggota, untuk, kita duplikat aja lah. Lalu A sama dengan tak hingga. Untuk A elemen key dan A tidak sama dengan 0. Hal ini dikarenakan karena dia itu penjumlahan kan. Berarti misalkan kita jumlahkan 1 dengan 1, kita jumlahkan dengan 1. Lanjut jadi 2 gitu kan, tambah 1 lagi jadi 3, tambah lagi karena dia itu selalu naik terus karena batas key juga tak hingga, maka sudah pasti untuk selain 0 ini adalah tak hingga. Lalu untuk key, karena dia itu tidak pernah menjadi 0 itu maksudnya. Jadi kayak gini jawabannya untuk untuk orde dari anggota-anggota ya. Oke, selanjutnya adalah pada key accent. Key bintang. Maka karena tidak ada 0, dan jika kita kalikan, dia itu tidak akan pernah menyentuh 1. Kecuali 1 ya. 1 juga. 1 menjadi itu. Sorry. Oke, order dari 1 adalah 1 itu sendiri. Tetapi angka yang lain ada sih. Negatif 1. Ini menjadi 2. Sedangkan angka yang lain sudah pasti tak hingga, karena tidak akan pernah menyentuh 1. Yakni kalau 2 kita kalikan, dia itu tidak akan pernah menyentuh 1. Lalu 1/2 kita kalikan terus, dia itu tidak akan pernah menyentuh 1, malah menyentuh 0 gitu. Semuanya menyentuh 0, bahkan itu bukan menjadi anggota tidak pada grup gitu. Oke, itu untuk soal nomor 3. Lanjut pada soal nomor 4. Pada soal nomor 4, prove that in any group and elements and its inverse have the same order. Ini sudah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya. Soal evaluasi kemarin. Oke, nomor 5. Langsung nomor 5. Without actually computing the orders, explain why the two elements in each of the following two pairs of elements from Z30 must have the same order. Do the same for the following pairs of elements U2 and 8 and 7 and 13. Oke, pada Z30 berarti pada penjumlahan kita tengok dulu. Must have the same order. Pairs of elements must have the same orders. Oke, 2 dengan 28 katanya. Kita tengok orders dari 2 dengan 28. Orde dari 2 ini adalah 15. Lalu orde dari 8, 15 juga artinya. Orde dari 8 juga 15. 28 maksudnya. 28 adalah 15. Without actually computing the orders, explain why the two elements of each group following pairs of elements must have the same order.
Kemana ya diarahkan ini? A tambah B kah? A tambah B karena dia itu apa ya? Kalau kita tengok dari sini dia itu 2 tambah 28 itu 30, lalu 8 tambah 22 itu 30. Gimana ya buktikannya? Ya nantilah kita jadikan tugas ya itu. Belum terpikir. Lanjut nomor 6. In a group of Z12, find the order of A, order of B, and order of A plus B. For each case, A sama dengan 6, lalu B sama dengan 2. Untuk A, 6A. Oke, ini harus jadi. 5, 6A maksudnya. Untuk 6A, misalkan untuk A sama dengan 6, berarti A sama dengan 6. Orde dari A, karena Z12, berarti dia itu adalah orde 6. Di bawah penjumlahan, berarti 6, berapa kali kita jumlahkan 6 sehingga menghasilkan 12. Maka dia itu adalah sama 2. Lalu untuk orde Lalu untuk yang B, orde dari B adalah, atau orde dari 2 sama dengan, berapa kali kita tambahkan 2 sehingga menghasilkan 12, maka hasilnya adalah 6. Lalu untuk A plus B, maka dia itu sama dengan orde dari 8. Orde dari 8 adalah 70, 72 ya, 9. Iya. Yeah. 8 jadi 12, 24, berarti 3. Ordenya adalah 3. Oke, untuk yang B, untuk 6B, orde A-nya adalah orde dari 3 sama dengan, orde dari 3 adalah 4, lalu orde dari 8 adalah 3 tadi, lalu orde dari 11 sama dengan 1. Orde dari 11 itu 12. Iya kah? Calculator. Nggak salah. 11 tambah 11, 22 tambah 11. Ya udah pastilah nggak akan ketemu. 11 kali 11 itu 121, nggak ketemu juga. Berarti kali 12 hingga itu adalah sama dengan 12. Lalu untuk yang 6C, orde dari 5 adalah, orde dari 5 sama dengan, orde dari 5 adalah 17, 60 ya. Berarti 12, 60, 12,
Lalu untuk orde dari 4 adalah 3. Lalu untuk orde dari 5 tambah 3 adalah 8. Maka ordenya adalah 3. Oke, dari sini kita tengok apa yang dapat Anda tengok hubungan dari AB lalu A tambah B. Maka, kalau kita tengok dari sini, dia itu adalah FPB dari ini kurang tahu udah kenapa kayak kesini kayak gini. 3 itu 4 kali dijumlahkan, lalu 8 itu 3 kali dijumlahkan, lalu 11 itu 12 kali dijumlahkan. Tapi yang sebenarnya adalah jika suatu apa yang dapat Anda tengok, jika suatu grup adalah abelian, maka orde dari A dioperasikan. Kita operasikan dengan B akan sama dengan FVB dari A dan juga orde dari B. Nah, itu dia kesimpulannya. Oke, untuk sejauh ini apakah ada pertanyaan? Siapa aja yang join? Akilul Asra, Faiz, Amel. Ada pertanyaan? Oke, mungkin pelatihan hari ini sampai demikian saja karena sudah pukul 2 dan berhubung udah lagi kurang enak badan itu. Jadi udah akhiri, mungkin ini pertemuan terakhir kali, tapi misalkan ada adik masih pengen bertanya, atau pengen Zoom juga nggak usah. Tapi yang terstruktur cuman sekarang saja. Ya, mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika ada pertanyaan silakan di grup ya atau di PC pun juga boleh. Karena apa namanya? Udah juga kurang bisa mengajar Supral Jafar nih. Udah bilang dari kemarin-kemarin juga karena struktural Jafar itu juga merupakan salah satu matkul momok itu untuk apa namanya? Atau matkul yang sering gagal juga orang gitu. Gagal paham ataupun gagal belum mendapatkan tujuan pembelajaran yang sebenarnya gitu. Jadi ya sekelas dosen pun tidak paham, apalagi tidak bisa memahamkan mahasiswa, apalagi udah gitu. Ya mungkin